Betapa baik Bapak Ibu. Di dalam hidupku Engkau baik. Oh, teramat baik Kau Tuhan. Yesusku baik. Sepakat angkat jempolmu. Oh, teramat Kau baik. Engkau baik. Teramat baik. Hey. Diharapkan keberkahan-Mu, ku datang menyembah, membawa hatiku, membawa hidupku. Aku teringat kasih setia-Mu. Dua jempol diangkat tinggi-tinggi, katakan. Di dalam hidupku Engkau baik. Teramat baik ya Tuhan. Engkau baik. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Engkau baik. Teramat baik Kau Tuhan. Teramat baik. Terimalah korban kami. Ku beri ucapan syukurku kepada Engkau baik. Teramat, Engkau baik. Engkau baik. Teramat. Katakan lagi, Yesus baik. Yesus baik. Yesusku, Engkau baik. Yesus baik. Teramat baik. Semua bilang, Yesus baik. Oh, Yesusku baik. Oh, Yesus baik. Yesus baik. Sangat baik Kau Tuhan. Oh, teramat baik. Kasih setia-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat katakan, ku yakin. Katakan, ku rasakan. Amin, amin. Ku yakin. Yang percaya katakan, terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari umat yang percaya katakan, ku yakin
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan-Mu Tuhan terjadi di sini. Mari lagi katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kau yang yakin bersama bangkit berdiri, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Malam hari ini siapa yang percaya kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, dan kedahsyatannya itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah malam hari ini kita terima dengan percaya ada kemenangan yang terjadi buat setiap kita. Berapa banyak kau yang yakin dan percaya? Lambaikanlah kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bapak ibu saudaraku, katakan, ku yakin, ku rasakan satu kali lagi, katakan, ku yakin, ku rasakan yes Lord. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh, sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Aduh kakak,
dan do mapapok kwan di Tuhan lu kidi na cimbang tepun tau bang pak ini tau ngubur Tuhan ngacak Tuhan pangana nguyut na tau rat bang kakaman tau bang rat pun minggu matpad macing sukanam tau pad di miyak macing barma Tuhan bang sini tau kali bawa Tuhan bang ngadangan na tau karena tau pian nimuto pun tau dengan menani ataupun manawa-ano kuan tau bang ama ajo sini atun tau maca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita samsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Tau sembayang. Tuhan Allah teman kebal surga, kay ngubur ngadanmu, ngacokoy ko pangangadangan na kay, anan burur, pan macimbang, ado sini kay papo bang rumah mo, ngacokokuyot di pedangan mo kuan kay. Terima kasih Tuhan, ngacokolulok bere mo kuan kay. Terima kasih Tuhan, ngacokotualok bere mo kuan kay, bang anamacho kay nakakampan bur ini. Terima Tuhan, ngadangan kan na kay bang pakakini, pala kay miyak macimbang rumah Tuhan makakini, miyak di ngaraya, di ngubur Tuhan, ngacokodo di pedangan kuan kay. Tuhan kermat kay pernimun acara tumpun kay, atun kay ngadangan ang muto na mo Tuhan, ngadangan bang tumpun kay repun, macing di unad ke kipadna pala among kuan kay miyak ngacing paruan dan berkat kuan anid bur kay luk nakacing bang rumah mo bang pakakini. Kay sembayata kuan jumat kay luk na nakacing padpadingan kay nakali anun sabang sa guru ng albakan yamo kay manutuhan ikaw ngikak nda dan nier na diapay nanda udang dabang kadanok layak burur ko marito kuanda udang bang kadan malibo Tuhan marigay kuanda pada miyak nan kel di macing bormamu di ngeraya di ngita ngadan mo ngacakdo di pedangan kuan kay sembayang ta kay kuan tulat-tulat tempulong pan ko dang kay bangat sini do kuan anit tempulong di bang posan sepitang ini kay mare bang plan mo di mana Tuhan ngadangan kuan ani dan nemulok ngalap bapat luk nguyut di mada balamo iko makay na bang kutulok paruan kuan jemaat Tuhan mo di ningar ratnan bala Tuhan. Terima kasih Tuhan kay sembayang ta kuan tuda hamba Tuhan luk ngalap bapat Tuhan iko makay na bang kuparuan kuan jemaat Tuhan mo di ningar ratnan balamo Tuhan. Danganin mo kay repun tumpun ini pad macing unad ikipad pada mo kay mga paruan rayat na di kos kulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini sembayang kay muto ni bangadan mo. Amin. Dia
Oke, salam dan selamat pagi untuk kita semua, seluruh jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hal kami mempelajari kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan kuasai pikiran kami. Kiranya kami datang dengan kelemahan, dengan banyak persoalan, dengan banyak sakit penyakit. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Oleh kuasa-Mu kiranya menyembuhkan kami, memberi kekuatan dan tenaga yang baru, supaya kami dapat duduk mendengar firman-Mu. Kiranya ada kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat, dan pikiran-pikiran dunia ini yang mengganggu, jauhkan semuanya. Biarlah kami dapat duduk dan dapat mendengar firman Tuhan dengan baik karena pimpinan dan perlindungan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Yesus kasihi, mari bersama-sama dengan saya kita melihat firman Tuhan ataupun kita membuka Alkitab yang ada dengan kita masing-masing. Yang ingin saya kongsikan bersama untuk kita pada hari ini yang terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, Lukas pasal 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Sesuai dengan Alkitab yang ada dengan saya bacakan demikian. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengejar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, topik yang dibicarakan dalam bagian ini, dan ini merupakan kesinambungan tentang hari Sabat, di mana Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Dan di situ ada para ahli Taurat dan orang Farisi yang mengawasi kalau ada ajaran Yesus yang boleh mereka persalahkan dan menjadi alasan mereka untuk ambil tindakan terhadap Yesus. Tetapi Yesus menggunakan kesempatan itu dan tidak menghiraukan tentangan dari orang Farisi. Dan Yesus tetap berbuat baik dan dia tetap meneruskan pelayanannya untuk keselamatan jiwa ataupun menyembuhkan tangan orang yang lumpuh ataupun tangan orang yang mati. Dan itu juga dapat memperbetulkan pandangan orang Farisi ataupun ahli Taurat itu tentang hari Sabat. Jadi dari topik ini saya ingin membawa kita dengan satu tema, yaitu memahami firman Tuhan dengan benar. Jadi memahami firman Tuhan dengan benar berarti satu proses hermeneutik yang baik, penafsirannya tepat dengan maksud dan tujuan sebenar. Artinya
itulah inti yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah ataupun yang dimaksudkan oleh penulis ataupun oleh Tuhan sendiri. Dan keupayaan manusia untuk memahami sesuatu jauh lebih tinggi daripada ciptaan Tuhan yang lain. Karena kita diberi akal budi, akal pikiran, tetapi kita juga perlu berhati-hati di dalam penafsiran kita supaya kita tidak salah menafsir ataupun tidak salah tafsir. Jadi kita dapat lihat penafsiran yang salah dan benar di dalam bahagian ini, di mana dalam ayat ini kita dapat melihat bagaimana pemahaman yang keliru oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi pemahaman mereka keliru dapat kita telusuri di dalam bahagian ini. Mereka ini suatu golongan dari para rabi ataupun para guru-guru dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Dan mereka berpegang pada Taurat Musa, yaitu kelima kitab yang pertama. Kejadian ada 5 kitab sampai kitab para nabi juga, dan mereka selidiki dan mereka berpegang teguh dengan kitab-kitab Taurat, dan mereka juga berpegang kepada adat istiadat nenek moyang. Jadi seluruh hukum mereka taati secara mutlak. Jadi orang Farisi ini ataupun para ahli Taurat ini, mereka mentaati hukum itu secara mutlak. Mereka ini sangat kuat di dalam hukum-hukum Taurat. Dan itu sebabnya mereka memperhatikan atau mengawasi Yesus, apa Yesus melakukan pekerjaan pada hari Sabat, supaya mereka dapat menuduh ataupun supaya mereka dapat mempersalahkan Yesus atas pengajaran atau atas pelayanan yang Yesus lakukan. Jadi penafsiran mereka keliru karena tidak mengetahui makna dan tujuan sebenar Sabat bagi manusia. Jadi para ahli Taurat ini dan mereka mengandalkan hukum Taurat itu dengan pengertian yang tidak begitu terbuka, pandangan yang ekstrim. Mereka lebih menekankan peraturan agama yang harus dipelihara dan mengorbankan kepentingan manusia dibanding dengan ketetapan Allah ataupun hukum-hukum Allah. Mereka lebih mengutamakan ataupun menekankan peraturan-peraturan agama semata-mata tanpa memperhatikan apa maksud ataupun apa tujuan Allah yang sesungguhnya. Jadi ini kita dapat perhatikan sebagai contoh tentang membayar persepuluhan yang terdapat di dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan balas kasihan dan kesetiaan. Yang satu dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi ini menyatakan mereka mengabaikan yang terpenting, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Mereka menuntut persepuluhan, tetapi mereka juga mengabaikan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Jadi itu sebab mereka marah kepada Yesus dan mereka berbincang untuk melakukan sesuatu tindakan
yang boleh mereka ambil terhadap Yesus. Dan itulah yang telah mereka usahakan supaya mereka dapat mempersalahkan ataupun supaya mereka dapat menangkap Yesus. Kiranya ada hal-hal yang boleh mereka mempersalahkan dia. Jadi pemahaman yang benar adalah pemahaman yang, dan itu kita dapat lihat melalui Yesus Kristus. Yesus mengetahui pikiran orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus meminta orang yang mati tangan kanannya untuk berdiri di tengah. Dan Yesus berkata kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Dan ini merupakan satu pertanyaan. Dan ini, kalau kita lihat ayat yang sebelum ini, bahwa ayat yang sebelumnya, Lukas 6 ayat 5, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi ini menjelaskan bahwa Tuhan itu ataupun Yesus itu, dia berotoritas atas hari Sabat, atau Yesus berkuasa atas hari Sabat. Jadi apa yang Yesus lakukan bukan menyakitkan hati orang Farisi itu, tetapi supaya mereka tahu maksud dan tujuan sebenar hari Sabat bagi manusia. Jadi hari Sabat adalah sebagai hari perhentian serta pemulihan jasmani dan rohani untuk umat Allah. Jadi praktek hari Sabat bukan mengorbankan kepentingan dan keperluan manusia, tetapi merawat dan menyembuhkan. Jadi artinya hari Sabat itu bukan mengorbankan kepentingan dan keperluan manusia, tetapi merawat dan menyembuhkan. Dia memberi kebaikan, menyelamatkan manusia, dan dia memberi kekuatan ataupun mendorong kita untuk terus maju di dalam iman kita, bahkan di dalam kesehatan kita. Dia merawat dan memberi kesembuhan. Dan Yesus bukan melanggar peraturan seperti yang didakwa orang Farisi, tetapi hanya melanggar penafsiran mereka yang ekstrim. Jadi Yesus bukan dia melanggar peraturan yang terdapat di dalam hukum Taurat itu, tetapi dia hanya menyatakan ataupun menerangkan pengertian dan pemahaman yang benar tentang hari Sabat itu, bukan seperti yang ditafsirkan oleh orang-orang Farisi ataupun para ahli Taurat yang menafsirkan itu secara ekstrim. Tapi Yesus menjelaskan bahwa hari Sabat itu adalah satu keperluan untuk merawat dan menyembuhkan manusia, dan mengalami persekutuan ataupun bersekutu dengan Allah, datang di dalam ibadah bersama dan memuji, memuliakan Tuhan. Dan Yesus ingin pembaharuan dan mengajar pengertian dan makna yang benar tentang hari Sabat. Tetapi orang Farisi tidak terbuka kepada kebenaran itu. Apa yang terjadi kepada orang yang mati tangan kanannya? Dia menerima kesembuhan secara fisik atau secara jasmani, bahkan juga secara rohani. Jadi apa yang dialami orang yang lumpuh tangan ataupun yang mati tangannya, bukan saja dia mengalami kesembuhan secara fisik, secara jasmani dia, tetapi dia juga mengalami kesembuhan secara rohani dia. Dan dia menjadi tahu bahwa Yesus itu Maha Kuasa dan menyembuhkan. Dan dia tahu bahwa Yesus itu berkuasa atas hari,
bukan atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jadi ini berarti apa yang dijelaskan ataupun apa yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah semata-mata supaya ahli-ahli Taurat itu dan orang-orang Farisi itu punya pengertian dan pemahaman yang benar akan tentang hari Sabat. Dan ada beberapa penerapan yang ingin saya kongsikan untuk kita lewat dua hal yang telah kita perhatikan, yaitu pertama tentang pengertian yang salah tentang firman Tuhan, pemahaman yang tidak benar, dan yang kedua adalah pemahaman yang benar yang dapat kita perhatikan melalui Yesus, dan yang ketiga adalah menjadi penerapan untuk kita. Yang pertama yaitu kita perlu memahami firman Tuhan itu dengan benar dan baik. Jadi tanpa memahami firman Tuhan itu dengan benar dan baik, dan pasti kita tidak memiliki apa-apa. Tapi bila kita memahami firman Tuhan itu dengan benar dan baik, dan itu menjadi satu keberuntungan untuk kita, dan iman kita menjadi benar, dan kita memahami firman Tuhan itu dengan benar. Dan yang kedua, peraturan-peraturan agama itu baik, tetapi janganlah itu menjadi kebenaran yang mengatasi firman Tuhan. Jadi maksudnya kadang-kadang ada peraturan-peraturan gereja ataupun hukum-hukum gereja itu yang mengatasi firman Tuhan, yang mengabaikan kepentingan manusia, mengabaikan yang terpenting, yaitu keselamatan secara rohani dan jasmani, seperti orang Farisi ataupun para ahli Taurat. Dan yang ketiga, semua hari adalah hari Tuhan. Jadi kita menggunakan hari itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita beribadah, istirahat, bersekutu dengan Allah, dan untuk saling menolong di antara satu dengan yang lain. Karena itulah tujuan hari Sabat itu, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan, dan kita dapat beristirahat, dan kita dapat bersekutu bersama, dan kita dapat menolong di antara satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang Yesus kasihi, memahami firman Tuhan dengan baik menjadikan kita semakin sempurna dan dewasa di dalam Tuhan. Bahkan itu tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan untuk mencapai standar yang dikehendaki oleh Allah. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami dapat memperhatikan firman-Mu, dan kami bersyukur karena penyertaan dan pimpinan Roh Kudus yang kami percaya itu akan memberi pengertian yang lebih dalam, pemahaman yang lebih baik akan firman-Mu, dan tujuan Allah bagi hari Sabat, bahkan satu keperluan untuk kami memahami firman-Mu dengan lebih benar dan tepat, dan itulah yang akan memimpin kami kepada kebenaran dan kehidupan, dan maksud-maksud dan rencana Tuhan itu tercapai di dalam kehidupan kami masing-masing. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan untuk kita sebagai orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah memimpin kita, menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya Bapa. Amin. Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita datang kepada Tuhan. Sebelum itu kita baca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin kami, menyertai kami di dalam ibadah kami pada hari ini, dari permulaan, pertengahan hingga selesai. Dan banyak hal yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu, yang telah kami minta kepada Tuhan lewat doa kami, lewat pujian kami, bahkan kami juga mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat ibadah yang telah kami persembahkan pada hari ini, dan Tuhan berkenan dan melayakkan segala pujian kami, dan kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, dan hari-hari kehadapan ini kami taruhkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai bagi seluruh jemaat Tuhan SIB Kaban secara khususnya, dari anak kecil sampailah kepada yang dewasa. Dan biarlah kami hidup di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu dalam seluruh aktiviti harian, dalam seluruh pekerjaan harian, dan dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Dan Tuhan terus memberi perlindungan dan terus memimpin kehidupan kami, supaya dimanapun kami pergi dan kami tidak dibawa ke dalam pencobaan, tetapi kami dilepaskan dari seluruh hal-hal yang tidak baik, dan kami dapat hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Allah. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberkati seluruh perusahaan jemaat-Mu, baik yang bekerja di dalam kerajaan, baik yang bekerja sendiri, baik yang bekerja sebagai petani, yang ke ladang, ke kebun, yang menternak binatang, dan apapun perusahaan-perusahaan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati dan memimpin seluruh jemaat-Mu, supaya kami hidup di dalam berkat-berkat yang telah dikhususkan oleh Tuhan untuk kami masing-masing. Dan demikian juga kami mohon pemeliharaan Tuhan terus di dalam seluruh kehidupan kami, dan supaya kami tidak terkena jangkitan oleh virus corona yang melanda dunia pada hari ini. Dan kami tetap dilindungi oleh Tuhan, dan kami tetap menerima kekuatan dan kesehatan yang baik. Dan kami juga mendoakan bagi pemimpin-pemimpin negara kami Malaysia yang memimpin, walaupun dalam keadaan pada masa ini, keadaan politik dan keadaan ekonomi tidak menentu. Dan kami menyerahkan semua itu di dalam tangan Tuhan. Kiranya campur tangan Tuhan dan kekuasaan daripada Allah sendiri dapat menolong kami sebagai umat Tuhan, dan secara khususnya bagi negeri kami Sabah dalam keadaan politik yang terjadi pada hari ini. Dan Tuhan terus menolong kami. Dan kami juga mendoakan bagi pemimpin-pemimpin gereja, secara khususnya kami SIB Sabah, bagi kepimpinan pusat, kepimpinan kawasan, bahkan kepimpinan di gereja lokal. Dan Tuhan terus memimpin dan menolong kami. Apapun yang kami lakukan, apapun kelemahan dan kekuatan kami, dan kiranya Tuhan yang ada, yang sentiasa menyertai kami, membimbing kami dan mendorong kami untuk terus teguh di dalam pelayanan sesuai dengan panggilan, sesuai dengan rencana Allah sendiri. Demikian juga kami mendoakan bagi warga emas yang ada di jemaat Tuhan SIB Kaban. Demikian juga para janda dan duda, OKU dan anak yatim. Dan kiranya penghiburan dan damai sejahtera yang daripada Allah terus menyertai mereka dan memberi mereka hati yang tabah dan setia dan taat kepada Tuhan. Dan kami juga mendoakan jika ada orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, baik yang ada di rumah mereka, demikian juga yang ada di hospital. Dan kiranya oleh
kasih yang daripada Allah, mereka disembuhkan, bahkan dikuatkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami masing-masing. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin.